Untuk lanjutannya, marketing tadi minimal pendidikannya S1 jurusan ekonomi bisnis, akuntansi atau sederajat, mampu membuat konten media sosial menjadi nilai tambah, komunikatif, teliti. Lalu pengalaman memiliki minimal 1 tahun pengalaman di bidang tersebut. Untuk teknologi and operational department, minimal S1 teknik informatika, ilmu komputer atau sederajat, memahami dan dapat melakukan maintenance dan pengembangan fitur software, mahir dalam bahasa pemrograman yang dipakai dalam maintenance software tersebut. Lalu memiliki minimal pengalaman 1 tahun di bidang tersebut. Untuk tracking, minimal SMA sederajat pendidikannya, lalu mampu mengendarai mobil, motor, komunikatif dan teliti. Produk tidak ada minimal pendidikan, kreatif, komunikatif, teliti, cekatan, tetapi memiliki keahlian dalam menganyam atau membuat kerajinan. Jadi tidak ada minimal pendidikan tetapi memiliki keahlian dalam menganyam atau membuat kerajinan. Untuk analisis kebutuhan dan pengembangan SDM, untuk departemen, untuk administrasi kami membutuhkan 1, jumlah yang tersedia 1, maka tidak ada SDM yang harus kami rekrut. Marketing kami butuh 3, jumlah yang tersedia 2, maka harus direkrut 1. Teknologi dan operasional yang kami butuhkan 5, jumlah yang tersedia 3, maka dibutuhkan atau perekrutan itu 2. Lalu departemen tracking, jumlah tenaga yang dibutuhkan 5, jumlah tenaga yang tersedia 5, jumlah tenaga yang kurang 0, tidak ada. Lalu untuk produk yang kami butuhkan 5 orang dan yang tersedia 3 orang, maka jumlah yang kurang 2 orang, sehingga total yang dibutuhkan sebanyak 18, total yang sudah ada 13, dan total yang harus direkrut 5 orang. Ini rencana kebutuhan pengembangan SDM. Untuk administrasi tidak ada, marketing 1, teknologi dan operasional 2, tracking tidak ada, produk 2, maka total 5. Untuk rencana pengembangan usaha, untuk rencana pengembangan usaha usaha awal adalah dengan pertama produk, lalu yang kedua promosi. Dari sisi produk, kami mengembangkan produk aplikasi dengan menambahkan fitur yang dapat membedakan jenis sampah yang mudah terurai dan dapat didaur ulang dengan jenis sampah yang sulit terurai dan sulit untuk didaur ulang. Lalu menambahkan teknologi AI. Selain itu, membuat inovasi produk baru dari hasil pengelolaan sampah. Promosi dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan makanan dan minuman, misalnya kafe. Kerjasama ini dilakukan dengan maksud agar dapat memberikan reward berupa voucher makan gratis bagi nasabah yang sering menjual sampah dengan menggunakan trashbin.com. Tahapan-tahapan pengembangan usaha. Yang pertama, pengembangan produk, aplikasi, dan produk daur ulang. Lalu yang kedua, kerjasama promosi. Untuk analisa keuangan, laporan keuangan, analisis BEP, di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Untuk biaya tetap yang kami keluarkan sebulan itu sebanyak 50 juta. Terdiri dari gaji pegawai dan pemilik sebesar 25 juta, biaya pemeliharaan kendaraan mesin atau operasional sebesar 5 juta, biaya asuransi kesehatan 3 juta, biaya pengiriman produk 1 juta, terlampir sebagai berikut ya. Untuk biaya biaya variabel per unit, karena kami memiliki banyak produk, maka saya ambil satu contoh dari unit atau dari produk tikar plastik. Biaya variabelnya itu sebanyak 40.000, biaya bahan bakunya 20.000, biaya pekerja langsung 20.000, harga jual per unitnya 50.000, maka BEP per unitnya itu didapatkan 5.000 dan BEP rupiahnya didapatkan 250 juta. Jadi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 250 juta ini, kami harus dapat menjual atau memproduksi sebanyak 5.000 unit. Ini untuk lampiran produk-produk yang lain. Dan ini untuk rencana kebutuhan investasi, laporan laba rugi periode 31 Desember.
Total pendapatan dari penjualan itu sebesar 55.400.000, maaf 55.400.000 rupiah. Lalu total pendapatan lainnya dari mitra ataupun YouTube konten itu sekitar 200 juta rupiah, sehingga total yang dihasilkan pendapatan sebanyak 255.400.000 rupiah. Biaya produksi terlampir bahan baku sebesar 6.140.000, transport 1 juta, biaya lain 400.000, jumlah 7.540.000. Lalu biaya tetap biaya variabel, sekarang biaya tetap gaji sebanyak 25 juta, biaya pemeliharaan operasional 5 juta, biaya kesehatan 3 juta, biaya sewa gedung 10 juta, sebanyak 43 juta. Lalu biaya administrasi, biaya pemasaran 2 juta, alat tulis kantor 500.000, listrik, internet, telepon, air 500.000, jumlah 3 juta. Nah, laba bersih yang kami dapatkan itu sebesar 181.860.000 rupiah, itu per 31 Desember. Ini per periode, maaf belum diubah tulisannya, per 31 Januari 2022 yang kami dapatkan itu ini neraca keuangannya. Untuk aktiva lancar sebesar kas yang kami dapatkan sebesar 12 juta rupiah, piutang 5 juta dan lain-lain, sehingga jumlah aktiva yang harus dikeluarkan sebesar 93.840, dan jumlah pasifa yang kami miliki juga sekitar 93.840. Lalu ini periode 31 Januari ini mengalami penaikan di persediaan bahan baku karena pendapatan dari sampah yang dijual oleh masyarakat juga meningkat. Lalu terlampir jumlah aktiva 105.980, jumlah pasifa pun sama. Untuk rencana arus kas atau cash flow, untuk aktiva lancar ini net change itu untuk mengetahui jika kelompok aktiva berada terlampir pada kolom net change positif tidak minus, maka terjadi pengeluaran kas, sedangkan jika minus maka terjadi penerimaan kas. Kelompok pasifa net change positif tidak minus maka terjadi penerimaan kas, dan jika minus maka terjadi pengeluaran kas. Arus kas dari kegiatan bisnis sebagai berikut. Jadi laba rugi dari periode Desember ini sebesar 18.960, persediaan bahan baku min 6.140, biaya pemasaran 1 juta, maka totalnya 11.820. Arus kas dari kegiatan investasi pembelian alat baru 8 juta, arus kas dari kegiatan pendapatan sebesar 31.100. Laporan arus kas periode 31 Desember 31 Januari terlampir seperti berikut dengan selisih sebesar 800.000 rupiah. Rencana kebutuhan pinjaman, total nilai kebutuhan pinjaman per modal itu 10 juta, lalu nilai kebutuhan investasi 8 juta, kebutuhan modal kerja sebesar 2 juta rupiah. Jangka rencana pengembalian data pinjaman, jangka waktu pengembalian per satu periode, agunan yang dimiliki, jenis agunan mesin produksi, spesifikasi dan keterangan mesin produksi untuk mengolah sampah plastik menjadi biji plastik, nilai agunannya 8 juta. Untuk selanjutnya, analisis dampak dan resiko usaha, dampak terhadap masyarakat sekitar, dari dampak pemasaran, perubahan selera masyarakat, lalu dampak operasional, kurangnya SDM, inovasi produk, memberikan edukasi dan menambah kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Dampak terhadap lingkungan menjadi lebih bersih, analisis resiko usaha, keterbatasan dana, resiko produksi, keterbatasan bahan baku, keterbatasan SDM atau tenaga kerja, lalu resiko operasional, biaya sewa gedung, antisipasi resiko usaha, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, menyewa gedung dengan harga yang lebih terjangkau, promosi yang kurang baik,